Tapi di perjalanan 13 tahun itu, kami sekeluarga menyaksikan bagaimana ayah tuh terus berjuang untuk sembuh. Bahkan sabar banget menjalani proses pengobatan yang terkadang tuh bikin badannya sakit. Aku tuh bisa ngeliat banget ikhtiarnya untuk sembuh tuh sangat besar. Dan arti kesabaran itu tuh terus terlihat di sosok ayah. Di minggu terakhir-terakhirnya ayah bersama kami, beliau tuh sering ngerasa sesak dan kesakitan di tubuhnya. Tapi aku nggak pernah sekalipun mendengar ayah tuh berkeluh kesah atas penyakitnya. Nggak pernah sama sekali. Kalau kesakitan tuh ayah malah sering banget menyebut nama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman cerita, jumpa Ayu lagi di podcast Ayu Cerita di episode 13. Semoga dimanapun teman cerita berada, kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan sebenarnya beberapa hari ini tuh aku lagi mulai kangen banget sama almarhum ayah. Jadi beberapa episode ke depan aku mau cerita tentang almarhum ayahku ya teman cerita. Dan kalau bahas tentang ayah, sosok ini memang selalu menjadi salah satu sosok inspirasi dalam hidupku. Bahkan sejak aku kecil, banyak kisah dan cerita yang kami lalui bersama. Sampai saat ini pun kisah itu tuh masih terekam jelas dalam ingatanku. Aku yakin pasti banyak juga anak-anak yang sangat terinspirasi dari sosok orang tuanya. Dan pastinya dengan kisah-kisah yang beraneka ragam juga. Dan di episode ini, aku akan berbagi cerita dari sosok ayah yang sangat menginspirasi dalam kehidupanku. Ya, memang dari dulu harus diakui salah satu sosok yang selalu aku tuliskan sebagai tokoh idola dalam listku adalah orang tua, ayah dan mama. Kalau dari ayah, banyak banget nilai-nilai kehidupan yang bisa aku ambil dan pelajari dari sosoknya. Bahkan salah satu alasan akhirnya aku buat podcast ini, sebenarnya tuh aku pengen banget bisa menceritakan tentang sosok ayah ini. Aku ingin sekali bisa mendokumentasikan cerita ayah dalam hidupku. Ya tujuannya adalah biar tuh aku nggak lupa dengan kebaikan beliau dan bisa terus belajar dari pribadi yang luar biasa kalau menurutku. Ada keinginan dalam diriku nih ya, kalau nanti aku dikasih kesempatan sama Allah untuk menjadi orang tua, aku tuh punya keinginan untuk bisa mengajarkan anak-anakku nilai kehidupan yang ayah ajarkan ke kami. Dari banyak nilai kehidupan dan kisah dari sosok beliau, di episode kali ini aku akan bahas tentang 4S yang sangat melekat dari sosok ayah. 4S itu apa aja? Episode kali ini kita akan bahas S yang pertama. Jadi teman cerita, aku ceritain dulu ya. Sosok ayahku ini, kalau di mataku, beliau itu adalah sosok yang selalu mengajarkan banyak hal tanpa menggurui. Ini sih sebenarnya yang mungkin bisa buat aku tuh malah nggak bisa lupa sama ajaran-ajaran beliau. Ayah itu nggak pernah banyak teori atau banyak omong. Tapi justru dari action dan tindakannya langsung, dia mengajarkan kepada kami semua. Dan sebenarnya 4S ini nggak pernah ayah rumuskan secara khusus sih. Cuma aku sih yang merumuskan sendiri kalau 4S ini emang benar-benar melekat dengan sosok beliau. Dan S yang pertama adalah sabar. Sering banget kita dengar kata ini, bahkan mungkin dari kita kecil, kata ini tuh sering sekali digaungkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Jadi orang tuh yang sabar. Orang sabar itu disayang Tuhan. Sabar itu nggak ada batasnya. Ya udah, sabar aja. Nanti pasti Allah kasih jalan. Dan masih banyak lagi wejangan-wejangan lain dari orang-orang di sekeliling kita. Bener nggak sih? Simple, tapi ternyata pada kenyataannya nggak mudah kita aplikasikan dalam kehidupan. Apalagi kadang tuh jalan hidup itu kan nggak selalu baik-baik aja ya teman cerita. Di saat banyak ujian hadir, sebagai manusia biasa tuh seringkali kita terbawa emosi dan susah banget untuk sabar. Tapi dari ayahku, aku belajar tentang arti sabar yang sesungguhnya. Dari kecil, kalau aku ada masalah dan aku cerita ke beliau, ayah tuh selalu berusaha kasih solusi. Dan pasti ada kata, sabar ya yuk, doa sama Allah. Tapi sekali lagi, ayah itu bukan orang yang banyak teori dan banyak berkata-kata manis hanya untuk menyenangkan atau menenangkan orang lain. Ayah itu adalah sosok yang seringkali bicara apa adanya dan biasanya apa yang dia ucapkan kerap kali akan beliau lakukan.
Ada satu momen yang gak pernah bisa aku lupain. Ketika ayahku kena serangan jantung pertama kali. Beliau tuh harus masuk ke ruang ICU. Momen dimana keluarga kami tuh hampir semuanya kaget karena ini terjadi sangat tiba-tiba dengan kondisi ayah yang sebelumnya sangat sehat. Dan menurut kami, ayah itu memiliki pola hidup yang sehat juga. Ayah yang biasanya sangat segar bugar, di hari itu ia hanya bisa terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Aku inget banget karena waktu itu kami harus pindah rumah sakit dari rumah sakit satu ke rumah sakit lainnya untuk menjalani tindakan selanjutnya. Dan saat itu di dalam lift, saat kepindahan ayah ke rumah sakit lain, di lift rumah sakit, aku inget banget. Di situ cuma ada aku, petugas rumah sakit, dan ayah yang tentunya masih terbaring lemah di ranjang. Karena waktu itu kakak sama mamaku tuh di lift yang lain untuk mengurus dokumen-dokumen administrasi. Jadi kami berbagi tugas. Aku yang disuruh dampingin ayah untuk naik ambulans. Di lift itu aku inget banget ayah tuh terus mandangin mukaku. Sampai akhirnya kan aku bales pandang ayah juga ya. Di situ ayah bilang ke aku, sabar ya yuk. Dan saat itu rasanya tuh aku nggak bisa nahan nangis lagi. Rasanya sedih banget. Dan dalam hatiku tuh bilang ya, harusnya kan Ayu yang nyemangatin ayah. Tapi dalam kondisinya yang lemah, ayah tuh masih bisa bilang gitu ke aku. Seakan dia tuh mau nyemangatin aku. Dalam hati tuh aku bilang, gak kebalik ya. Harusnya kan Ayu yang nyemangatin ayah. Tapi emang dasar anaknya rada-rada cengeng ya. Aku tuh cuma bisa ngangguk-nganggukin kepala sambil ngusap air mataku sendiri. Sedangkan ayah masih terus memandangi mukaku. Saat serangan jantung pertama itu, aku tuh masih remaja. Mentalnya masih dibilang gak sekuat sekarang lah ya. Dan setelah serangan pertama itu, ayah kami berangsur-angsur pulih, walaupun memang 13 tahun ke depan ayah masih terus menjalani perawatan rutin. Dan bahkan sempat menderita komplikasi penyakit hingga akhirnya meninggal dunia. Tapi di perjalanan 13 tahun itu, kami sekeluarga, khususnya aku sebagai salah satu anaknya yang alhamdulillah diberi kesempatan sama Allah untuk mendampingi beliau, menyaksikan bagaimana ayah tuh terus berjuang untuk sembuh. Ayah itu termasuk pasien yang nurut. Kalau dokter bilang nggak boleh mengkonsumsi makanan ini itu karena penyakitnya, ayah tuh biasanya nurut banget. Bahkan sabar banget menjalani proses pengobatan yang terkadang tuh bikin badannya sakit. Aku tuh bisa ngelihat banget ikhtiarnya untuk sembuh tuh sangat besar. Dan terlihat sekali ayah tuh ngejalanin semuanya dengan penuh keikhlasan. Bahkan terkadang ketika melihat aku tuh lelah kalau lagi ngedampingin ayah, ayah tuh masih sering bilang, sabar ya yuk. Dan arti kesabaran itu tuh terus terlihat di sosok ayah. Di minggu terakhir-terakhirnya ayah bersama kami, beliau tuh sering ngerasa sesak dan kesakitan di tubuhnya. Tapi aku nggak pernah sekalipun mendengar ayah tuh berkeluh kesah atas penyakitnya. Atau bahkan, maaf ya, menggerutu sama Allah. Nggak pernah sama sekali. Kalau kesakitan tuh ayah malah sering banget menyebut nama Allah. Beliau sering banget kalau misalnya lagi sesek, pasti bilang, Allah, 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 sambil menahan rasa sakit. Ayah tuh selalu yakin, sakit yang diberikan di dunia ini adalah salah satu cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosanya. Dan ayah tuh selalu yakin, Allah tuh sayang sama beliau. Sampai akhirnya ayah meninggal dunia dengan perjalanan kesabaran yang panjang dan tanpa batas atas penyakit yang beliau derita di dunia ini. Kesabaran hingga akhir hidup beliau, hingga beliau akhirnya dipanggil Sang Ilahi yang menurut kami dengan cara yang luar biasa baik. Ayah mengajarkan kami bagaimana sabar yang benar-benar tanpa batas, bahkan ketika ujian hadir dalam hidup ini. Nah, itu yang pertama yang sangat melekat dari sosok ayah. Ya, sampai saat ini sih aku masih terus belajar untuk punya yang pertama ini. Karena sebagai manusia, ada kalanya manusiawi banget gak sih kalau terkadang tuh kita kecewa kalau perjalanan hidup yang kita hadapi ini gak sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau dulu, pasti ada ayah nih yang selalu ngingetin aku untuk sabar dan jangan pernah kecewa atas skenario hidup yang sudah Allah tetapkan. Tapi sekarang, ketika realita nggak sesuai sama ekspektasi, aku tuh akan berusaha bangkit dan ingat pesan ayah untuk sabar.
Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan kata-kata itulah yang akan menguatkan aku lagi. Oke, pertama sampai di sini. Kita ketemu di part selanjutnya ya, teman cerita. Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.